3, 2, 1. Oke, adik sekalian, hari ini kita belajar bangunan segitiga. Sebelumnya Bapak kenalkan dulu. Nah, Bapak Pak Husnajat dari Bimbel Strategis. Dia kita bangunan segitiga ini adalah salah satu materi SMP ya. Dari kelas 7 sampai kelas 9 bisa ada materi ini. Oke, adik sekalian, ini adalah diagram Kartesius ya. Kita sudah punya titik di sini, titik A, titik B, titik C, ini koordinatnya. Nah, bagaimana sih sebuah segitiga menjadi sebangun? Nah, ini bisa salah satunya kita bisa tarik dari namanya dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi ada penskalaan, pembesaran. Kalau dia lebih dari satu, maka makin besar. Kalau dia kurang dari satu, itu artinya lebih kecil. Ya, kayak gitu. Nah, jadi apa artinya D 0,2 dalam dilatasi? Jadinya titik pusatnya adalah 0,0 dengan skala 2. Jadi kalau titik A asalnya 2,1, maka bayangan titik A atau A aksen adalah 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2. Jadi titik A aksennya adalah ini 4,2. Kemudian kalau B-nya 4,3, maka B aksennya adalah 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6, atau 8,6. Ya, kayak gitu. Yang ketiga C aksennya 1,5, 2 kali 1, 2, 2 kali 5, 10. Jadi koordinat titik C aksennya adalah 2,10. Lalu kita lihat bentuk segitiga yang terbentuknya. Ya, kita lihat bentuk segitiga yang terbentuk. Garis B aksen C aksen, garis A aksen C aksen, garis A aksen B aksen. Ya. Nah, kita sudah punya nih dua buah segitiga ya. Dua buah segitiga dengan apa? ABC dengan bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Seperti ini kalau kita tarik dari garis ya, dengan skalanya 0,0. Pertanyaan Bapak adalah, bagaimana bentuk ABC dengan A aksen, B aksen, C aksen? Bentuknya sama. Ya, bentuknya sama. Yang beda apanya? Panjang garis. Ya, kita lihat. Ini AC segini, AC segini, A aksen, C aksen segini. Itu skalanya banding 2, 1 banding 2 ya. Kayak gitu. Jadi kalau A ke C di sini kita lihat satu ke kiri, apa namanya, A ke B ya, dua ke kanan, satu ke atas. Tapi kini tuh 2, 3, 4 ke kanan, 4 ke atas. Ya, kayak gitu. Jadi besarnya dua kali lipat. Jadi besarnya bentuknya sama, besarnya sama, besar sudutnya sama, tapi ukuran yang berbeda. Ini yang dinamakan dengan sebangun. Jadi syarat sebangun adalah syarat sebangun seperti ditunjukkan di gambar ini. Pertama adalah sudutnya sama. Kedua, apa namanya, sisi seletak, perbandingan sisi seletak sama. Perbandingan sisi seletak sama. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di kertas ini ya,
Nah, kita lihat di kertas ini. Ya. Ini ada yang warnanya pink dan hijau ya. Kita lihat ini sudut titik A dan titik B sudutnya sama-sama alfa, dia berhimpit. Ya, saling menutupi itu. Pun juga titik R dengan titik C. Dia berhimpit. Artinya dia sudutnya sama besar. Kemudian titik B dan Q dia berhimpit juga. Artinya besar sudutnya sama besar. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk kayak gini, bahwa kita bisa bilang bahwa AC seletak dengan AR. Kenapa? Sama-sama dibatasi sudut yang besarnya sama. Apa tuh? Alfa theta, di sini alfa theta juga. Kemudian di sini AB seletak dengan AQ, sama-sama alfa beta. Dan di sini kita lihat beta theta BC seletak dengan QR. Jadi kalau kita dilihat pada gambar, pada soal ya, kita balik lagi. Kita lihat di sini, sebagai segitiga APQ, maka AP ini akan seletak dengan apa? AB. Kenapa? Ini sejajar, PQ dan BC-nya sejajar, sama-sama dibatasi oleh alfa beta. Kemudian AQ seletak dengan AC, ya, sama-sama dibatasi oleh alfa theta. Satu lagi bahwa PQ ini seletak dengan BC, sama-sama dibatasi oleh beta theta, ya. Misalkan kalau kita kasih angka, misalkan di sini 8, di sini 12 misalkan. Kemudian di sini kita kasih berapa? 10 misalkan. Pertanyaannya, berapa panjang AB? Ya, berapa panjang AB? Udah, kita gunakan saja persamaan yang AB yang ini nih, dua ini bisa kita gunakan. Jadi bisa kita bilang AP per AB sama dengan PQ per BC. AP berapa panjangnya? 10 cm. AB itu yang ditanya. PQ berapa? PQ 8, BC-nya 12. Maka AB adalah 12 kali 10 per 8 bagi 4, 2 bagi 4, 3 bagi 2, 1 bagi 2, 5. 3 kali 5, 15 satuan panjang. Ini bentuk pertama. Ya, jadi keseimbangan segitiga itu ada 4 bentuk ya. Ini bentuk pertama. Bentuk kedua gimana? Sama juga dengan segitiga yang sama tadi. Ya. Bentar. Segitiga yang sama tadi. Ya, ini kan bentuk pertama ya. Dia diputar berapa ya? 180 derajat. Jadi begini. Nah. Ya, diputar jadi 180 derajat, jadi begini nih. Jadi di sini kita bisa lihat juga bahwa ya dengan ciri-ciri kalau harus kita lihat bahwa ini PQ dan BC harus sejajar. Ya, jadi AP seletak dengan AB, kemudian AQ seletak dengan AC, kemudian PQ seletak dengan BC. Nah, kalau misalkan nih kita kasih angka, misalkan di sini 6, di sini 8, ya, BC-nya 12, ya, BC-nya misalkan 12. Berapa panjang AC? Ya, berapa panjang AC? Dari 3 persamaan ini mana yang bisa kita gunakan?
Oh, PQ BC, oh ini. Ini yang kita bisa gunakan. Aki berapa panjangnya? Aki 6. AC yang ditanya, PQ-nya berapa? 8. BC-nya 12. Jadi, berapa panjang AC-nya? 12 kali 6 bagi 8. Bagi 4, 2. Bagi 4, 3. Bagi 2, 1. Bagi 2, 3. Jadi 3 kali 3, 9 satuan panjang. Kayak gitu. Itu bentuk kedua. Yang lebih menarik adalah bentuk ketiga. Balik lagi, kita lihat seperti bentuk pertama. Kan bentuk pertama begini nih. Ya, bentuk pertama seperti ini. Ciri bentuk pertama adalah sudutnya berhimpit, ininya sejajar. Tapi kalau dia dibalik, nah, dia kan nggak sejajar. Ya. Apakah dia sebangun? Oh, pasti sebangun. Orang segitiganya tidak ini tidak dirubah. Ini tetap ini. Hanya saja yang tadinya sejajar, ya, yang tadinya sejajar, tapi ini dibalik sehingga nampak tidak sejajar walaupun ininya berhimpit. Lalu Pak, bagaimana cara kita tahu dalam soal? Cirinya adalah sudut B ini harus sama dengan di sini. Ya, sudut C di sini harus sama dengan yang di sini. Itu apa namanya cirinya, ya. Jadi kalau ada soal kayak seperti ini, ya, ada soal seperti ini, misalkan soal ini ABC PQ ya, P di sini lah, P di sini, Q di sini. Biasanya soal ini yang paling sering keluar adalah ini yang ditanya. Berapa panjang PQ? Misal di sini maunya berapa ya? Di sini 12 misalkan. Di sini 9. Di sininya berapa ya? Misalkan 15. Misalkan 15. Berapa panjang BQ? Kita lihat, ini kan segitiganya ada 2 ya. Segitiga APQ banding segitiga ABC. Kita lihat ya, di sini titik usah titik AP seletak dengan siapa? AP titik beta seletak dengan AB. Ya. Kemudian AK ya, AK seletak dengan siapa? Lihat titik alfa. Oh, titik alfa ke sini dengan AC. Tambahkan PQ seletak dengan BC ya, dengan BC. Sama-sama diapit alfa beta. Yang ditanya BQ berarti kepanjangan dari AK. Jadi ini yang kita gunakan. Oke, panjang AP berapa? AP 9. AB adalah 12 tambah PQ. Nah, gitu. Kemudian AK berapa? 12. AC 9 tambah 15, 24. Jadi, kalau bisa disederhanakan ya, bagi 12, 1, bagi 12, 2. 2 kali 9, 18 sama dengan 12 tambah P. 12 tambah, BQ ya, maaf, 12 tambah BQ. Ya, 12 tambah BQ. Maka BQ-nya 6. Ya, seperti itu. Nah, adik sekalian, kalau bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, itu segitiganya sengaja diambil segitiga sembarang. Nah, di bentuk keempat, kita akan ambil bentuknya segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Ya, jadi
Kita lihat, ya, ini segitiga siku-siku. Apa nih? ABC. Ini segitiga siku-siku PQR. Jadi kalau dia apa? Kalau dia berhimpit, ya, dia akan membentuk segitiga siku-siku yang baru. Jadi sini ada tiga segitiga siku-siku yang warna pink, warna hijau, dan warna gabungan ketiganya, keduanya. Nah, bagaimana rumus yang digunakan? Di sini banyak sekali persamaan yang harus kita gunakan, ya. Hanya Bapak ingin katakan bahwa bagaimana bentuk dalam soal biasanya, ya. Jadi bentuk dalam soal biasanya kita akan menggunakan yang dikatakan rumus air mancur. Ya, contoh ini kita ambil, ya. Segitiga pada sisi A, B, C, P. Mana segitiga yang paling besar? Yaitu segitiga A, B, C. Di mana dia siku-sikunya? Di sudut A. Nah, kita andaikan ini seperti air mancur, ya. Jadi pertama lewat bawah nih. Kita tulis aja AB. Karena dia sumbu, karena dia titik pusat ledakannya, maka kita kuadratkan. Sama dengan apa? Kemana dia muncratnya nih? Ke P, jadi BP, kali ke C, BC. Jadi bisa kita bilang bahwa AB adalah akar dari BP kali BC. Yang ini kita lewat jalur atas nih, jalur atas nih. Ini AC kuadrat karena sumbu, ya. Kemana menceratnya? Bisa ke P, bisa ke B. CP kali CB atau AC sama dengan CP kali CB dalam bentuk akar. Yang ini kita lewat tengah. Ya, ini namanya rumus air mancur. Berarti di sini AP kuadrat karena sumbu. Kemana menceratnya? Ke B dan ke C. Jadi BP kali PC atau AP sama dengan akar dari BP kali PC. Nah, bagaimana soal yang biasanya muncul nih? Kita lihat nih, ini ada segitiga nih. Bapak kita kasih misal, ya, misalkan di sini PC 12,5 cm, BP-nya 8 cm. Yang ditanya berapa luas segitiga ABC. Nah, gimana tuh? Sementara kalau untuk mencari luas kita kan harus mencari dua sisi yang saling tegak lurus. Kita lihat BC itu tegak lurus dengan siapa? Oh, dengan AP. Maka kita hitung dulu AP-nya nih. Berapa panjang AP-nya? AP adalah akar dari BP kali PC atau akar dari 8 kali 12,5. Oh, AP itu adalah akar dari 100. 10 satuan panjang. Nah, dapat di sini 10. Nah, kemudian ya sudah, maka luas segitiga ABC adalah kita tahu alas kali tinggi. Mana alas kali tinggi? Dua sisi yang saling tegak lurus, yaitu BC 8 tambah 12,5 20,5 kali tingginya AP 10 per 2 karena segitiga jadi 205 per 2 atau 102,5 cm persegi. Nah, demikianlah adik-adik sekalian penjelasan tentang kesebangunan segitiga. Kalau ada hal lain yang ingin tanyakan, banyak sebenarnya. Ini bisa kita kembangkan, bentuk yang lain juga bisa kita kembangkan. Silakan datang ke strategis, nanti kami akan pandu bimbing kalian semua. Terima kasih, sukses semua.